Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa ikhtarahumullahu 'alan nasi ajma'in. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala jalla jalaluhu fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dini bid'atun wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar wa ba'd. Baik, hadirin sekalian muliakan Allah, alhamdulillah kesempatan malam yang baik ini kita masih diberikan oleh Allah Ta'ala kenikmatan yang sangat banyak dan mudah-mudahan kita bisa mensyukurinya. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan pada Nabi kita Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalannya ila yaumiddin. Baik, maudhu kita di kesempatan malam hari ini adalah kita akan baca sedikit dan beberapa catatan tentang tafsir surat Al-Asr. Surat Al-Asr, ikhwan sekalian, surat yang pendek tetapi maknanya sangat dalam, karena di dalamnya penjelasan tentang pentingnya seorang mensyukuri nikmat waktu dan kesempatan. Sebagaimana halnya Allah kecualikan 4 golongan di dalamnya dari kerugian. Arba'atu khaslah, atau ada 4 golongan yang dikecualikan dari kerugian. Wadhakaru anna, katanya Amru ibn al-As radhiyallahu ta'ala an. Jadi dulu ada namanya Amru ibn al-As. Dia adalah ayah dari Abdullah bin Amru bin As, sahabat Nabi SAW. Jadi dua-duanya, Abdullah dengan Amru bin As, adalah sahabat. Dan jarak antara umur keduanya cuma 11 tahun. Abdullah lahir, Amr bin As umurnya baru 11 tahun. Berarti Abdullah lahir, ayah dan ibunya itu masih muda. Dan ini pernikahan yang mungkin sangat muda. Sehingga orang mengira bahwa dia adalah adik kakak. Padahal itu adalah ayah dan anak. Abdullah, beliau punya sahifah sadiqah namanya, catatan hadis yang sahabat yang lain tidak punya. Karena waktu itu beliau dibolehkan oleh Nabi menulis hadis. Ringkat cerita, Nabi mengatakan kepada para sahabat, katanya, "Wa man kataba 'ani ghairal Qur'an falyumsah." Jadi Nabi melarang sahabat untuk menulis hadis. La taktubu minni ghairal Qur'an, atau kama qala sallallahu. Janganlah kalian menulis dariku selain Al-Qur'an. Wa man kataba 'anni ghairal Qur'an falyumsah. Siapa yang menulis selain dariku Al-Qur'an, hapus. Maksudnya menulis hadis. Kenapa dilarang ditulis? Supaya tidak tercampur catatan Quran dengan catatan hadis. Makanya la taktubu alayya ghairal Qur'an wa man kataba anni ghairal Qur'an falyumsah. Janganlah kalian menulis dariku selain Quran. Siapa yang menulis dariku selain Quran, hapus. Maka semua sahabat tidak ada yang nulis hadis. Mereka menghafal hadis. Jadi Quran yang ditulis, hadis yang tidak. Hadis cuma dihafal. Illa rajulun wahid wa huwa Abdullah ibnu Amr ibn al-As. Kecuali seorang laki-laki, dia adalah Abdullah ini.
Maka sahabat yang lain mengatakan, "Ataktubu kulla syai'in min Rasulillah wa qad yakunu fi al-ghadab wa fi ar-ridha. Qad yakunu Rasulullah fi ridha wal ghadab." Apakah engkau menulis semua yang datang dari Nabi? Padahal Nabi kadang ridha, kadang juga Nabi marah. Fasakatu anil kitabah. Maka aku pun berhenti dari menulis. Kemudian dia mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, qila li annani kadza wa kadza." Dikatakan kepadaku demikian dan demikian. Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Uktub." Tulislah, kata Nabi kepada Abdullah, "Wallahi ma kharaja min hadza ila al-haq." Nabi menunjuk ke mulut beliau, demi yang keluar dari mulutku ini hak. Jadi Nabi waktu marah juga hak. Apalagi dalam keadaan ridha. Kalau kita kan kalau lagi marah udah nggak karu-karuan. Kalau lagi ridho, baiklah omongannya. Jadi dalam sejarah tak ada seorang pun yang menulis hadis di saat orang-orang dilarang kecuali siapa? Abdullah bin Amr bin As. Makanya Abu Hurairah mengatakan, "Mayujad ahadan," katanya, "aktsaru haditsan minni illa hadzal rajul." Aku tidak mendapatkan seorang laki-laki yang lebih hadisnya lebih banyak dari saya kecuali orang ini. Li'annahu yaktubu ana la aktub. Karena dia nulis, saya enggak nulis. Hanya saja kalau antum baca dalam Sahih Bukhari, Muslim, kenapa yang banyak riwayat Abu Hurairah? Karena Abdullah bin Amr bin As beliau menyibukkan diri dalam beribadah. Makanya kalau beliau haji 60 kali, umrohnya sampai 1080 kali lebih dalam sebagian riwayat. Dan dia hatam Quran sampai 12.000 kali lebih hatamnya. Dan beliau orang yang bukan tidak mau menyampaikan ilmu, tapi begitulah para sahabat, ada yang menghususkan dalam ibadah, ada yang meriwayatkan dan seterusnya. Nah, intinya ketika Musailamah al-Kadzdzab ini kita pun tahu bahwa Nabi SAW ketika diutus jadi Rasul, maka banyak orang-orang yang terutama para pembesar di Madinah yang mereka dari kalangan yang menampakkan kekafiran tidak bisa, tapi dia punya semacam jabatan yang dia enggan sekiranya itu hilang pengaruhnya. Maka seperti Musailamah al-Kadzdzab yang kemudian mengaku jadi nabi, sehingga lafaz al-Kadzdzab bagi dia adalah laqab yang pas, dan dia punya istrinya juga mengaku sebagai nabi untuk kalangan wanita. Wadzalika ba'da ma ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian faqala lahu Musailamah, ini riwayatnya. Abdullah bin Amr bin As ini, jadi ayahnya Abdullah mengatakan, "Madza," katanya, "Madza anzala ala sahibikum unzila ala sahibikum fi hadhihi al-muddah?" Apa yang diturunkan kepada sahabat engkau dalam keadaan memang Musailamah al-Kadzdzab, sekalian, selalu dia kalau Nabi SAW katakanlah turun ayat atau datang wahyu, maka Musailamah pun dia membuat-buat ayat-ayat yang palsu. Cuma masalahnya dia punya pasukan, ya kawan. Makanya ada sahabat yang dipotong tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri oleh pasukannya Musailamah ini. Dan orang yang termasuk ikut dengan Musailamah adalah termasuk salah seorang laki-laki yang dahulunya bersama dengan Nabi, kemudian dia bersama dengan Musailamah al-Kadzdzab, dan akhirnya dia mati dalam keadaan nifaq. Atau yang lain lagi, wallahu ta'ala alam, dia ikut bukan dengan Musailamah tapi dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Nama laki-laki ini adalah Rajjal. Nabi mengatakan, "Ra'aitu ahada minkum nawajidhu finnar." Aku melihat salah seorang di antara kalian gerahamnya ada di neraka. Dan orangnya adalah dia. Nah, kemudian katanya, "Laqad anzala alaihi surah wajizah balighah." Faqala, "Wa ma hiya?" Faqala, "Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Fafaqara Musailamah hina idzin, maka dia Musailamah ini berfikir tentang ayat ini, tentang surat tersebut. Apa kata dia?
Aku pun telah diturunkan kepadaku ayat. Faqad anzala alayya mithlaha. Aku pun telah turun kepadaku ayat. Jadi memang dia membuat-buat ayat. Kemudian wa ma huwa, kata Amru Abil As, surat apa yang turun kepada engkau wahai Musailamah? Itu yang lalu dia membacakan surat yang turun kepada dia, dan kemudian jadilah Musailamah ini memang benar-benar al-kadzdzab. Dia membuat surat-surat palsu, dan begitulah di antara umat ini, ikhwan, kata Nabi, thalathuna kadzdzabun, ada para pendusta dan pembohong, qaribu minats thalathin, jumlah mereka sampai mendekati 30. Hadis ini sahih. Dan ini untuk orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Dalam sejarah orang ngaku jadi nabi itu yang jelas pertama Musailamah al-Kadzdzab, lalu istrinya, udah 2 ya. Kemudian ada lagi beberapa orang yang ngaku jadi nabi di zaman Rasul, lalu tidak tahu lagi orang per orangnya di setiap zaman. Mungkin ada ya, kawan. Yang jelas seperti Mirza Ghulam Ahmad ngaku sebagai nabi. Di Indonesia juga ada kan? Ada. Ahmad Musaddiq. Ya, kalau Lia Aminuddin dia nggak ngaku sebagai nabi, tapi sepertinya ngaku jadi Imam Mahdi. Heran juga, Imam Mahdi itu laki-laki, dia perempuan ya kan. Kemudian Imam Mahdi itu keturunan dari Hasan bin Ali, dan dia orang Quraisy. Oh, dia orang Sunda. Jadi terlalu jauh ngakunya. Dan masalah yang lain adalah hukum mengaku sebagai nabi dengan mengaku jadi Imam Mahdi beda hukumnya. Saya dulu pernah menanyakan kepada seorang di daurah, tapi ya kalau nggak salah Syekh Ali Hasan yang jawab, ya rahimahullah, beliau sudah wafat. Lalu jawabannya adalah, jadi pertanyaannya, ma hukmu liman tad'i annaha mahdiyah? Apa hukum bagi orang yang mengaku bahwa dia adalah Imam Mahdi? Karena dia perempuan maka dengan sigat perempuan. Apa kata beliau? Hal hiya majnunah? Begitu ya. Sebentar, dia tuh gila tidak? Ya, kita bilang kayaknya nggak gila. Maksud beliau menanyakan gila tidak? Kalau dia gila, ya nggak apa-apa, orang gila ngaku jadi apa saja boleh, ya kan? Tapi kalau dia tidak gila, tustatabu wa illa sujin, diminta dia taubat, kalau enggak di penjara. Jadi yang lebih parah sebetulnya pengikutnya. Ya, dua-duanya parah lah. Maksudnya yang ngaku dan pengikut. Baik. Kita lihat ikhwas sekalian, suratul Asr. Wa man al-ijmali iftataha Allah ta'ala hadhihi suratul karimata muqsiman bil asri ala anna kulla insanin fi khasaratin wa halakin. Allah Ta'ala membuka surat ini dengan bersumpah dengan al-asr. Al-asr artinya waktu asar, boleh juga maknanya demi waktu. Dan Allah hanya bersumpah untuk 5 salat, hanya yang ada wal fajr atau juga waktu subuh, dan wal asr, demi waktu asar. Sementara wal zuhri wal maghrib wal isya tidak pernah ada. Bukan berarti itu sesuatu yang jadi ini kembali kepada ayat Al-Quran, la tus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan engkau tanyakan apa yang Allah perbuat, tapi kita yang bakal ditanya. Jadi pertanyaannya, kenapa Allah tidak bersumpah dengan waktu zuhur dan yang lain? Hanya Allah yang tahu. Tapi sumpah ini menunjukkan bahwasanya waktu asar termasuk waktu yang penting. Makanya ada dalam hadis, man shalla bardain man hafidha. Ya, maksudnya man shallal bardain, siapa yang salat di 2 waktu yang dingin, dakhalal jannah. Man hafidha, siapa yang bisa menjaga salat bardain ini, dia akan masuk surga. Salat bardain adalah salat fajar dan salat asar. Salat fajar karena dia dingin akhir dari malam, dan salat asar dia disebut dingin karena akhir dari siang. Dan sahih di hadis yang lain yang dimaksud salat isya, man shallal isya jama'atan fa ka'annama
ya, nisfal lail, dia seolah salat separuh malam. Kalau salat subh jama'atan, kalau subuh berjamaah, maka dia seolah setelah sepanjang malam, karena isya dan subuhnya berjamaah. Ini hadis yang lain, tapi yang ini hadis yang berbeda. Intinya ikhwas sekalian, makanya disebut dengan wusta. Wusta itu salat asar. Iftataha Allah Ta'ala hadhihi surat al-karimata muqsiman bil asri ala anna kulla insanin fi khasaratin wa halak. Bahwa manusia dalam keadaan rugi dan dalam keadaan celaka. Semua manusia, yang kaya, yang miskin. Karena lafaz alif lam di sini, alif lam al-istighraqiyah, menunjukkan semua orang, mau kaya, miskin, tampan, jelek, semuanya rugi. Dikecualikan kecualikan 4 khaslah di sini. Pertama adalah illal ladzina amanu wa amilus salihat. Pertama orang yang beriman, yang kedua orang yang beramal saleh. Orang yang beramal saleh harus beriman. Orang yang beramal baik dan dia tidak mukmin bukan jadi amal saleh. Jadi amal saleh ini syaratnya dia mukmin. Setiap orang mukmin maka dia mesti tertarik untuk beramal. Dan amal seorang mukmin dia akan saleh kalau benar imannya. Tapi amal baik belum tentu jadi amal saleh kecuali kalau dia mukmin. Makanya kata Imam Qurtubi, kalau misalnya ketika menjelaskan masalah innalil mauti sakarat, sesungguhnya dalam kematian ada sakarat. Apa kata Nabi SAW? Mautul mu'min kafarah. Matinya seorang mukmin adalah kafarah. Maksudnya, kalau ada orang mukmin waktu meninggal dia sakit, dia merasakan penderitaan dan yang lain, itu kafarah bagi dia. Supaya apa? Di saat meninggal dia dienolkan dari kesalahan. Tapi meninggalnya orang kafir, kalau meninggalnya kayaknya baik-baik saja, jadi ada orang kafir meninggalnya tenang misalnya. Kata Imam Qurtubi, itu balasan kebaikan dia. Waktu di dunia dia beramal baik, dibalas waktu meninggal seperti itu. Setelah itu tidak ada kebaikan di akhirat. Seperti kasusnya Abdullah bin Jud'an. Siapa itu? Orang Quraisy di zaman Nabi, masih kerabat Aisyah, sangat baik sama tetangga, memberi makan fakir miskin, memberi bantuan kepada para armala dan yang lain. Kebaikannya begitu banyak. Tapi sayang matinya dalam keadaan kafir. Aisyah bertanya kepada Nabi, hal yanfa'u, apakah bermanfaat untuk dia? Kata Nabi, la yanfa'u, tidak ada manfaatnya. Li'annahu lam yaqul yawman rabbighfirli khati'ati yawmaddin. Karena dia tidak pernah mengatakan, wahai Allah, katanya rabbighfirli, ampunilah kesalahan saya di hari pembalasan. Artinya dia tidak pernah bersyahadat. Jadilah kebaikannya habaan mahbutha, seperti buih di lautan. Kata beliau, wal asri ay uqsimu bil asri, bersumpah dengan waktu asar. Dan kalau lafaz sumpah, huruf qasam ini ada 3 kan? Ada waw, ya wallahi misalnya. Kemudian juga ada ta, tallahi, ada juga ba, billahi. Ini namanya huruf qasam. Dan digunakan di sini dengan huruf waw, wal asri, demi masa, demi waktu asar. Innal insana lafi khusrin, ini terjemahnya dulu. Innal insana lafi khusrin, ay inna kulla insanin lafi khasaratin wa halak. Semua manusia dalam keadaan rugi dan dalam keadaan celaka. Illa alladzina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Illa alladzina amanu, mananya adalah illa alladzina amanu bikulli ma wajaba alaihimul iman bihi. Kecuali orang yang beriman, orang-orang yang wajib kepadanya itu, wajib atasnya beriman dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, dikecualikan mukmin. Kama qala ta'ala, walakinal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Akan tetapi perbuatan perbuatan baik adalah siapa yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab dan nabi-nabi. Wa fi hadithi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu,
fi qissati su'ali Jibril alaihi salam, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbirni 'anil iman, faqala sallallahu alaihi wasallam an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi dalam hadis Jibril, waktu Nabi ditanya apakah iman, jawabannya tadi untuk minabillah wal yaumil akhir sampai selesai. Rukun iman. Jadi rukun iman ini amalan yang terkait dengan hati. Sementara rukun Islam jawarih, syahadat, salat, kemudian juga puasa, zakat dan seterusnya. Wa amilus salihat ay amilu al-a'mal as-salihata adh-dhahirata wal batinata bi ikhlasin lillah. Maksudnya adalah amalan yang saleh di sini adalah yang zahir dan yang batin. Amalan saleh yang zahir, semua kebaikan yang nampak dilihat orang. Contohnya apa? Salat, saum, puasa, ya kan? Haji, umrah, ini amalan saleh. Termasuk semua yang ma'ruf adalah saleh. Semua amalan saleh, ikhwan, amalan yang mendapatkan pahala, termasuk mengambil duri dari jalan. Jadi amalan saleh itu cabang-cabang iman, semuanya amalan saleh. Al-haya minal iman, al-amanah, termasuk juga melepaskan duri dari jalan. Ini termasuk bagian dari amalan saleh. Nah, jadi saleh kalau dia mukmin. Jadi oleh karena itu yang harus dibenerin dulu sebenarnya tadi keimanannya sebelum dia berbuat kebaikan. Cuman adilnya Allah Ta'ala dan Allahu Akbar, semua kebaikan orang sebelum Islam, lalu dia di penghujung hidupnya dia masuk Islam, kebaikannya itu dihitung dari mulai dia balik, kejelekannya 0. Saya pernah umroh dengan 2 orang bapak-bapak. Beliau ternyata umrohnya itu dibayari sama perusahaannya. Perusahaannya itu pimpinan dan direksinya non-muslim semua. Saya cuma bilang, kalau gitu Pak, sekarang mumpung di sini, ayo di saat tawaf, di saat ini, doakan mudah-mudahan kasih hidayah. Semoga mereka dapat hidayah. Perusahaan ini mengumrohkan 2 orang rutin, kayaknya setiap bulan kayaknya. Tapi pimpinannya non-muslim. Jawa Timur, Pak. Kemudian saya dengar, wallahu alam, tidak lama setelah itu masuklah Islam itu semua pimpinan, jajaran pimpinannya. Maka kebaikan dia mengumrohkan orang-orang dari mulai pertama mengumrohkan sampai itu jadi pahala semua. Makanya dosanya dia nolkan. Makanya tukang sihir Fir'aun dia tidak punya dosa. Karena waktu masuk Islam kira-kira 5 menit sebelum dibunuhlah oleh Fir'aun. Iya kan? Kata tukang sihir ini semuanya mengatakan amanna bi rabbi Musa wa Harun. Faqala Fir'aun aamantum qabla an adina lakum. Apa kalian mau beriman sebelum aku izinkan? Saya akan bunuh kalian semua. Dan akan disalib, la usallibannakum. Dipotong juga tangan kanan dan kaki kiri, potong silang. Semuanya berdiri antri dibunuh, ya. Dan gak ada yang lari. Seorang pun tidak ada, tukang sihir ini semuanya dibunuh. Itu mirip kasusnya Ashabul Ukhdud yang mereka membakar orang-orang yang beriman di zaman itu. Makanya Allah katakan kutila Ashabul Ukhdud, laknat, ya, kecelakaan bagi orang yang duduk melihat kaum mukminin dibakar. Dan itulah yang terjadi. Jadi oleh karena itu ini tentang amalan saleh. Dan jangan lupa disebut amalan saleh jika dia ikhlas. Wa mutaba'atin li rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti sunnah Nabi. Makanya kalau tidak mengikuti sunnah Nabi dan tidak ikhlas, tidak jadi diterima. Jadi syarat terima ibadah 2. Ikhlas dengan mutaba'ah kepada Rasul. Karena itu ikhwas sekalian, Syekh Utsaimin menjelaskan semua amalan yang itu adalah bentuk ibadah, syaratnya ini. Makanya kenapa salamnya burung nggak usah dijawab? Karena burung tidak punya niat. Karena salam adalah ibadah dan burung ucapan salamnya
tidak ada niat untuk ibadah, maka nggak usah dijawab. Dan sepertinya mengajari burung mengucapkan salam sampai dia sebulan ngajari burung sampai burungnya fasih, itu sia-sia sebetulnya. Saya bukan, lebih baik ngajari anaknya lah atau tetangganya kan. Sampai ini burungnya diajari, saya sudah ahli kelas, sudah bisa Ustaz. Alhamdulillah. Sekarang sedang surat At-Tin, Al-Falaq ahli kelas sudah. Habis itu kayaknya Al-Baqarah. Jadi lebih baik ngajari anak orang, jelas pahalanya. Intinya itu seperti itu. Amma wa tawassa bil haqq, ai katanya wa ausi ba'dhum ba'dan biluzumil qur'ani wattiba'i dinil Islam. Maksudnya saling berwasiat di antara mereka, salah seorang mereka dengan yang lain, supaya mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah Nabi, mengikuti ajaran Islam. Wa tawassa bis sabr, dan mereka saling berwasiat ba'dhum ba'dan bis sabri ala ta'atillah wa an maksiatillah. Bersabar ketika seorang berbuat ketaatan dan bersabar ketika dia menjauhi maksiat, wa ala aqdarillahi, dan juga kepada takdir ya al-mu'limah, takdir yang menimpa dia. Jadi sabar dalam 3 keadaan. Sabar ketika taat, sabar menjauhi maksiat, dan sabar ketika ya dia mendapatkan musibah. Wa qala ba'dis salaf, katanya ta'alamtu makna suratil asri, aku belajar makna surat Al-Asr ini, ya, membaca surat Al-Asr ini. Dari mana belajarnya? Min ba'i thalji. Ini hanya untuk ini saja. Sebagian salaf mengatakan, kami belajar tentang surat Al-Asr ini dari penjual es. Jadi, atau juga ba'i thalji ini, kenapa kok seperti itu ikhwan sekalian? Katanya, innal insana lafi khusrin. Jadi orang yang rugi, sebagaimana kerugian seorang pedagang yang dia membiarkan waktunya, pedagang es itu Ikhwan, dia jualan es, tidak segera dijual itu es, kemudian esnya kemana? Mencair. Kalau sudah mencair, tidak lagi jadi jualan es akhirnya. Tapi di waktu yang sama, jualan es itu katanya labanya banyak. Ya apa enggak? Karena jualan air itu pokoknya labanya banyak. Jualan es yang. Nah, tapi kalau dengan waktu yang disia-siakan, maka dia tidak bisa menjualnya dan sia-sia sudah. Khasarah, dia akan rugi. Makanya semua pedagang es dia bekerja dengan waktu biasanya. Dibawa di mobilnya harus dibekukan, ditaruh di tokonya harus ada, ya kan, freezernya, dan seterusnya. Kalau tidak dia akan mencair, dan kalau sudah mencair sudah tidak lagi bentuk esnya kelihatan, ya kan? Jadi sia-sia dan rugi. Ala kulli hal, ini sebagian salaf saya mengatakan begitu. Innal insana lafi khusrin wa fi hadhihi al-istisna'i, katanya tanbihun ala anna kulla ma da'aka ila ta'atillah fahuwa salah. Semua yang menyeru kepada Allah itu adalah amalan saleh, apapun bentuknya. Wa kullu ma syaghalaka 'anillahi bighairihi fahuwal fasad. Dan semua yang menghilangkan, menjadikan kita tidak lagi taat kepada Allah, maka itu kejelekan. Jadi disebut saleh itu semua yang mendekatkan diri kepada Allah, dia adalah kesalehan. Kemudian wa'idun syadid, ada ancaman yang besar. Bagi siapa? Bagi orang yang tadi tidak menjadi salah satu dari 4 ini, rugi besar. Tidak jadi mukmin, tidak jadi orang yang beramal saleh, tidak jadi orang yang saling menasihati dalam kebaikan, dan tidak jadi orang yang sabar. Itu kerugian besar. Wa dzalika li'annahu ta'ala hakama bil khasarati ala jami'in nas. Karena Allah menghukumi kerugian pada seluruh manusia, ya, illa man kana bihadhil asya'il arba'ah, kecuali yang mereka dikecualikan dengan 4 bagian ini. Wahia al-imanu wal amalu salihu, orang yang beriman, beramal saleh, wa tawasi bil haq,
orang yang saling menasihati dalam kebenaran, tawasi bis sabri, dan saling memberikan nasihat dalam kesabaran. Fadalla dzalika ala anna najata mu'allaqatun bimajmu'i hadhihi al-umur. Kata beliau bahwa keselamatan ini terkait dengan 4 bagian ini. Wa annahu kama yalzamu al-mukallafa tahsilu ma yakhussu nafsahu fakadzalika yalzamuhu fi ghairihi umurun wa minha ad-du'a'u ila ad-din wan nasihatu wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wa an yuhibba lahu ma yuhibbu li nafsihi. Ini bagian yang menjelaskan yang tadi, menunjukkan bahwasanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beramal saleh, kemudian saling memberikan nasihat dalam kebaikan dan kesabaran, itu tidak lain kecuali seseorang dia harus berusaha untuk apa? Berdoa kepada Allah agar dia dapat hidayah. Kemudian apa? Beramal dengan apa yang dia ketahui dari ilmunya. Kemudian bagaimana? Amar ma'ruf nahi munkar. Lalu nasihat. Kemudian termasuk juga ya, dia berusaha untuk selalu berusaha bersabar di saat ujian itu datang. Wadalla kadzalik istisna'ul ladzina amanu wa 'amilus shalihat min an yakunu fi khusrin ala anna sababa kauni baqiyatil insani fi khusrin wa huwa adamul iman wal amalis salih. Jadi orang yang rugi itu tidak beriman, tidak beramal saleh. Dan kalau tidak beriman pasti tidak akan beramal saleh. Cuman tadi seorang yang beramal saleh, ketika dia mukmin maka kesempurnaan ada padanya. Sekarang mukmin tidak beramal saleh, dia naqis, dia kurang. Dan amalan itu menarik ilmu itu menarik, ilmu dan iman menarik amalan. Jadi sangat heran kalau ada orang beriman tidak ada amal salehnya. Dia mesti ada amal salehnya. Karena keimanan akan menarik, sebagaimana buah dari iman adalah amalan yang saleh. Kata Abu Darda bahkan, la takunu taqiyan hatta takuna alima. Wa la takun aliman illa an takuna amilan. Seorang itu dikatakan dia itu tidak akan bertakwa kecuali dia mukmin, tidak akan dibilang alim kecuali dia amil. Dan amil itu beramal karena ilmunya. Walam yaktafi minhum bima'rifatil haq was sabr alaih. Dan tidak cukup seorang hanya mengenal kebenaran dan sabar. Hatta yusiya ba'dhum ba'dan, tapi dituntut saling memberikan nasihat satu dengan yang lain. Kemudian wa yurshidahu ilaihi wa yakhuddahu alaihi. Jadi memberikan nasihat. Jadi kayak malam inilah kita lakukan. Sesungguhnya majelis kita ini bukanlah kayak transfer ilmu. Siapa kita? Saya dan antum sama saja. Cuman mengamalkan ayat ini diantaranya. Tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr. Semoga Allah merahmati orang yang bersemangat menyampaikan kebenaran, mengajak kepada yang lain. Walaupun mungkin kadang-kadang dia dalam keadaan beratnya. Tapi begitulah, karena dikatakan Allah dalam surat Yusuf, qul hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Maknanya adalah hadhihi wadhifati, ini tugas saya. Ini kesibukan saya, ad'u ilallah. Mengajak kepada Allah ala basiratin, kepada basirah. Atau di atas basirah, ay ala ilmin wa yaqin, di atas ilmu dan keyakinan. Wa yadullu kadzalik ala iqamatil masalihid diniyah kulliha, dan juga menunjukkan bahwasanya berusaha kita menegakkan maslahat semua dari din ini, karena memang din itu maslahat. Berusaha kita menegakkannya sehingga datang maslahat. Kemudian fal aqaidul islamiyyah wal akhlaqud diniyah, ya, dan juga termasuk akidah yang lurus, ikhlas dalam din, mundarijatun fil haq wal amalu salihah, dan itu intinya adalah seorang dia berusaha beramal saleh dan menegakkan kebenaran, lalu tajannubus sayyiat, menjauh dari kejelekan. Dan menjauh dari kejelekan ini, kuncinya adalah sabar. Jadi kalau mengerjakan amalan-amalan saleh itu bisa dilakukan dengan apa? Seorang akidah yang benar.
menjauhi dari maksiat, maka itu butuh kesabaran. Sebagaimana juga mengerjakan ketaatan. Dan disebutkan oleh beliau bahwasanya takhalluqu bisabri milakun fadilil akhlaqi kulliha. Bahwa sabar ini termasuk keutamaan yang sangat amat mulia dan itu tidak bisa semua orang mendapatkannya. Maka itu Nabi dikatakan sebagai apa? Akhlaknya Quran. Ternyata Nabi mengajak kepada yang baik-baik, mencegah dari yang munkar. Didakwahi, disurati, didatangi bahkan ke orang Taif. Dilempari batu dan Nabi mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Fa in irtibadha bil akhlaqil hamidati la yakhlu min hamlil mar'i nafsahu ala mukhalafati syahawatin katsira. Maka resikonya apa? Kalau kita mendakwahkan kebenaran, kita harus berhadapan dengan syahwat dan juga termasuk juga dengan kita berhadapan dengan itu apa? Resikonya apa? Kita akan dapat ta'abun, kita akan dapat kelelahan, tapi kita butuh kesabaran. Oleh karena itu, amalan-amalan yang saleh, kata dia, kulluha la takhlu min ikrahin nafsi ala tarki ma tamilu ilaihi. Amalan saleh ini semuanya tidak kosong daripada apa? Seorang itu kalau lihat amalan saleh tidak kosong dari ujian. Ini amalan saleh pasti ada ujiannya. Saya yakin seperti antum datang ke sini pun diuji dulu. Ada ujiannya. Semua amalan saleh itu pasti ada tantangannya. Berbahagialah orang-orang yang melewatinya kemudian dia mendapatkan apa yang dijanjikan. Oleh karena itu ketika Allah berfirman tawassa bil haqqi wa tawassa bis sabr fajama'a subhanahu baina tawassa bil haqq alladhi yadfa'u syubuhat, ya, saling menasihati dalam kebenaran sehingga syubhat ini akan hilang. Wa baina sabri alladhi yakuffu an syahawat. Dan yang kedua adalah wa tawassa bis sabr, kesabaran seseorang dalam menjauhi syahwat. Tawassa bil haqq supaya terhindar dari syubhat. Wa tawassa bis sabr supaya terhindar dari syahwat. Faqad ja'ala subhanahu imamatad din, dan Allah akan jadikan pemimpin dalam din bagi orang yang bisa sabar dengan kebenaran sehingga syubhat akan hilang dan bisa sabar dengan syahwat. Kalau tadi syubhat, ada syahwat, ada syubhatnya. Bisa sabar dengan hak ini, syubhat ini akan hilang. Dan tawassabi sabr, bersabar karena syahwat, dia pun akan menjadi pimpinan dalam din. Sebagaimana Allah katakan, wa ja'alna minhum a'imatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dijadikan ya imamatud din seperti Nabi Ibrahim dan yang lain. Amma tawassa bil haqq wa tawassa bis sabr labuna minat tawassi bil haqqi was sabr id anna, katanya, ahlal fasadi wal batil la yakumu, katanya, batiluhum illa bi sabrin alaihi aydan. Ternyata orang-orang yang berbuat jelek pun butuh kesabaran. Cuman sabarnya beda. Seperti seorang pencuri, Ikhwan. Pencuri itu sabar apa enggak? Sabar menunggu rumah tadi sampai gelap. Lampunya mati semua, berarti orangnya tidur. Ditunggu sampai jam 12. Jam 12 ternyata belum mati-mati juga. Rupanya lampunya konslet, ya kan? Bisa dimatikan. Dia nunggu sampai jam 1. Jam 1 udah gelap lampunya. Ternyata Pak Hajinya sholat, ya kan? Ditunggu sampai jam 2. Jam 2 Pak Haji udah tidur. Anak Pak Haji yang gantian sholat. Tunggu sampai jam 3. Anaknya Pak Haji juga sudah tidur lagi. Pembantunya bangun, nyiapkan. Jadilah dia tidak jadi mencuri, tetapi dia mendapatkan dosa mencuri. Sama dengan seorang pezina yang mencari-cari pasien, bukan pasien, mangsa, ya, di pinggir jalan. Tidak ada orang yang mau diajak zina, maka dia tetap dihukumi mendapatkan dosa zina walaupun belum melakukan. Karena penghalangnya dari luar, bukan dari dirinya. Beda dengan orang yang dia sadar. Seperti ada pencuri yang mau mencuri rumahnya Pak Haji. Pak Hajinya lagi sholat,
ya kan? Maka dia kaget, ya kan? Ternyata di kamarnya ada Pak Hajinya. Akhirnya sama Pak Haji diajak sholat. Pencuri ini mau sholat berjamaah tahajud, Pak Hajinya mau sahur, akhirnya ikut sahur. Lalu diajak, ayo ke masjid sholat jamaah. Ya. Akhirnya pencurinya sadar dan jadi menantunya Pak Haji. Itu cerita di mana? Saya cuma dengar aja kata cerita seorang ikhwan. Tidaknya Allahu a'lam. Tapi kalau ada yang begitu, berarti ini pencuri yang sadar. Ya. Dia tidak dosa. Kenapa? Karena dia bertaubat sebelum dosanya dilakukan. Dan yang berubah dari dirinya. Seperti Fudail bin Iyad hendak mencuri satu rumah, lalu terdengar suara ayat dari dalam rumah, alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah, fariqa qalbuhu, hatinya menjadi lembut, lalu dia pun bertaubat, lalu jadilah Fudail bin Iyad seorang ulama, dan begitulah kisahnya. Dan intinya ya sekalian, surat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan dalam empat ayat ini, atau maksudnya di bagian 4 khoslah tadi, 4 khoslah atau 4 hal yang dikecualikan, menunjukkan bahwa kita berusaha untuk menjadi yang seperti itu, tidak boleh menjadi yang lain. Nah, dan kita ulang sedikit yang dari depan. Ucapan Allah Subhanahu wa taala al-asr ini adalah zamanul ladzi yaqa fihi harakat bani Adam min khairin aw syarrin. Saya ingin menyebutkan begitu. Jadi disebut asar ini adalah waktu di mana manusia ini bergerak, bisa untuk baik, bisa untuk jelek. Tetapi sekali lagi itu masa ya, waktu, wal asr. Maknanya demi waktu, bisa pagi, bisa siang, bisa kapan saja. Adapun Zaid ibnu Aslam, beliau mengatakan wal asr maksudnya adalah waktu asar. Tetapi wal masyhur yakni al awal. Wal asr ini demi waktu, kapanpun waktunya. Sebagian orang mengatakan waktu itu lebih mahal dari uang. Sebenarnya kata Ali bin Abi Thalib dan yang lain juga ada kasayf, waktu seperti pedang. Dan waktu itu sebetulnya hanya ada 3 saja. Yang sudah lewat, ini yang kemarin, yang sekarang, dan yang akan datang. Yang sudah lewat kemarin berarti apa? Udah selesai ceritanya. Kita tidak akan bisa mengulang yang kemarin. Yang kemarin tinggal dihisab. Yang sekarang, ini yang masih kita dikasih amanah. Sekarang ini. Yang besok, belum jelas. Apakah kita masih hidup atau tidak? Jadi oleh karena itu kalau misalnya seseorang ditanya, kata Fudail bin Iyad kan, kam umruka al'an? Berapa umur Anda sekarang? Kata dia, situna sana. Saya umurnya 60 tahun. Idzan tasiru ilallah mundu sittina sana. Kalau begitu Anda berjalan menuju Allah sejak 60 tahun yang lalu. Kalau sekarang umur 60, berarti sudah berjalan menuju kematian sudah 60 tahun. Rubbama saya belugu qariban, bisa jadi itu dia tuh akan sampai di tujuan. Seperti kita perjalanan udah lama gitu kan, maka akan sampai di tujuan. Kapan tujuannya? Ya misalnya mau ke Jakarta, udah beberapa jam, sebentar lagi sampai. Begitu juga dengan kita. Oleh karena itu kalau orang sudah seperti itu, maka usahakan dia jangan terlalu, apalagi di saat usia sudah dalam keadaan sabiinat, ya, thamaninat, udah 70, 80, 90. Yang ada harus mencari bekal. Nah, fastasna min jinsil insani min khusranil ladzina amanu biqulubihim wa amilus salihat bijawarihim. Dikecualikan orang yang beriman karena mereka beriman dengan hatinya dan juga ya beramal salihah dengan jawarihnya, dengan anggota tubuhnya. Wa tawassa bil haqqi wa huwa ada'ut ta'at, melakukan ketaatan-ketaatan, wa tarkul muharramat, dan meninggalkan yang haram-haram, itu tawassa bil haqq. Wa tawassa bis sabri ay 'alal masaib wal aqdar alladhi, katanya, yu'dhi ya,
mimman ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Orang yang menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar itu biasanya selalu ada ujian. Maka disuruh dia bersabar. Bersabar ketika berdakwah, bersabar juga ketika mendapatkan musibah, dan begitulah. Tadi sabar ada 3 jenis, dan satu diantaranya sabar dalam ketaatan, maksudnya kita bersabar ketika berbuat ketaatan. Taat itu butuh sabar. Sahabat waktu awal-awal Islam, bukankah disiksa? Iya, itu karena menguji ketaatan. Ada yang sampai dibunuh seperti Yasir, ya kan? Kemudian sabar dalam meninggalkan maksiat. Ini butuh kesabaran. Meninggalkan maksiat tidak mudah. Itu harus bersabar. Seseorang misalnya dia meninggalkan khamr. Dulu sahabat juga meninggalkannya. Tidak mudah, kecuali dengan izin Allah Ta'ala tentunya. Kemudian sabar ketika dia dapat musibah. Makanya ketika Ummu Salamah dapat musibah, apa kata beliau? Allahumma hjurni fi musibati wa khlufni khaira minha. Ya Allah, berikan dengan musibah ini pahala dan gantikan yang lebih baik. Nah sekarang ikhwas sekalian, kenapa surat ini kok tadi turunnya sebelum hijrah? Iya, karena di dalamnya berisi penjelasan masuk bagian akidah. Kalau tidak jadi mukmin maka celaka dan rugi, kan gitu. Ternyata mukmin tidak cukup, dia harus beramal saleh. Makanya di sini ada beberapa riwayat, misalnya contohnya katanya di kalangan salafus saleh, mereka itu saling berwasiat antara satu dengan yang lain. Kalau mau berpisah dibacakan surat ini, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat tawassaw sampai selesai. Kalau mau berpisah tuh begitu, supaya apa? Diingatkan. Dan belum tentu kita ketemu lagi. Dan tolong diingat, berarti kita harus masuk salah satu dari 4 ini. Kalau masuk dalam satu dari 4 ini pasti terkait hampir semuanya. Kalau dia mukmin, pasti dia beramal saleh. Kalau dia beramal saleh, mesti dia akan mengajak kepada yang baik-baik, dan dia pasti akan bersabar dengan ujian yang datang karena kebaikan yang dia lakukan. Nah, kata Imam Syaukani, beliau menjelaskan juga bahwasanya waktu itu ketika beliau menjelaskannya, aqsamallahu subhanahu wa ta'ala bil asri wa huwa ad-dahr. Masa atau waktu itu adalah dahr. Jadi bukan waktu asar saja, tapi masa saja. Waktu. Lima fihi minal ibar min jihati mururi laili wan nahar. Karena memang siang dan malam terus berjalan. Itu namanya waktu. Siang dan malam terus berjalan. Kemudian semua kita ini setiap hari dicatat amal baik buruknya. Sadar atau tidak antum dan saya, sekarang tinggal mengumpulkan catatan-catatan. Jadi oleh karena itu, orang yang rugi yang tidak memanfaatkan waktunya. Makanya sangat mengherankan. Ada orang di dunia, dia merasa, saya kosong, saya nganggur, tidak ada kegiatan. Dunia ini sebentar, waktu kita terbatas. Isilah dengan manfaat yang membuat kita dapat pahala. Jadi, kalaulah seseorang tahu doa orang yang sudah di neraka, kan Rabbi arji'un, ya Allah, kembalikan ke dunia. Orang yang dikubur ini berdoa. Apa kata Allah? La urudu la'adu liman huwan. Kalau kami kembalikan, niscaya mereka akan berbuat yang sama. Itu kenapa? Mereka minta itu raj'ah ila dunia walau dakikah. Meminta kepada Allah balik ke dunia walaupun cuma 1 detik atau beberapa detik lah, hanya untuk mengatakan syahadat atau ingin astagfirullahaladzim, mati lagi, itu sudah cukup bagi mereka. Tidak dikabulkan. Nah, ad-dahr ini maksudnya adalah waktu, sebagaimana yang kita tahu, la tasubud dahra fa innallaha huwad dahru. Janganlah kalian mencela waktu, karena aku adalah pemilik waktu. Maksudnya pengatur waktu. Oleh karena itu jangan mencela waktu, karena memang Allah pengatur waktu. Misalnya sekarang hujan atau musim kemarau, tidak boleh kita mengatakan mencela Allah Ta'ala. Ini hujan tidak pada waktunya misalnya, atau hujan lagi. Karena secara tidak langsung dia mencela Allah yang mengatur dan pemilik waktu.
Nah, oleh karena itu ikhwas sekalian, secara umum surat ini memberikan nasihat kepada kita agar kita bisa manfaatkan waktu sebaik mungkin. Saya dan antum nasibnya sama ya. Kita ini kadang-kadang waktu yang ada kita sia-siakan, kadang-kadang. Di antara bentuk tabzir ini memubazirkan sesuatu adalah bukan hanya harta saja. Seringnya orang itu mubazir misalnya tadi terkait dengan harta atau terkait dengan sesuatu. Padahal waktu yang kita sia-siakan itu juga tabzir. Makanya di kalangan salaf, ini contoh saja ya, mereka kalau makan kenapa tidak suka makanan yang lama makannya? Mereka lebih suka kalau ketemu ya sejenis full ini kacang-kacangan, itu gimana caranya makannya supaya cepat. Mungkin dikunyah sebentar langsung ditelan. Jadi semacam kuaci dan yang lain mungkin itu termasuk yang dihindar karena makanya satu-satu dibuka. Kapan kenyangnya ya? Beli yang telanjang, disendok, dikunyah, langsung ditelan. Itu mungkin tadi. Dalam hal jual beli juga sama. Bukankah jual beli itu ada jual beli mu'attah namanya? Jual beli yang singkat tanpa ngomong itu ada dan itu dibolehkan. Cuman jual beli yang ringan-ringan. Kayak sekarang jual beli koran, kalau korannya dia ambil kasih uangnya selesai langsung pergi. Makanya di lampu merah semua jual beli itu jual beli yang ringkas-ringkas. Tidak ada di lampu merah jual beli tanah, ya kan? Atau jual beli mobil di lampu merah, enggak. Cuman berapa 1 menit misalnya kan? Apakah termasuk jualan buah-buahan? Iya boleh, nggak apa-apa. Termasuk juga barang-barang yang sudah ada labelnya. Katakanlah, gimana kalau jualan kacamata? Kacamata yang susah jualannya, kecuali kacamata yang jadi, nggak usah diukur lagi, mungkin. Jadi, kenapa ada jual beli mu'attah? Karena untuk meringkaskan sesuatu. Karena dalam hadis innal mu'mina samhan fil ba'i wa samhan fi syira'. Soalnya itu gampang menjual, gampang membeli. Jadi sebagian orang kalau ke toko itu masya Allah nawar dan ngelihat sama meriksanya sampai berjam-jam. Padahal dapatnya cuma satu, dia hanya beli gamis satu dan satu toko diobrak-abrik dicari yang pas. Alangkah baiknya kalau udah tahu rambutan satu ikat 5.000, ya udah nggak usah ditawar lah, kasihan juga. Dibeli langsung. Kalau kita turun sepeda motor beli 4, udah langsung manis. Bismillah. Bagi yang pedagang juga dia mungkin ada pembeli lain. Bagi kita juga ngirit waktu. Sekiranya kita berhenti duduk, dicoba dulu ya, coba. Lalu ditawar, gimana kalau 2.000? Nggak bisa, ya udah 2.100. Dikit-dikit naiknya. Akhirnya sampai waktunya habis. Sementara barang yang dia dapat juga dapat, tapi akhirnya mungkin jauh dari barokah. Ala kulli hal, ikhwas sekalian, semua kita insya Allah sudah paham dengan ayat ini. Surat ini apakah ada dibaca khusus dalam salat? Wallahu ta'ala alam, tidak disebutkan dibacanya dalam salat khusus di salat apa. Beda dengan Al-Kafirun, dengan Al-Ikhlas dan beberapa surat yang lain. Tapi intinya surat ini kata Imam Syafi'i, ya, lau ma anzalallahu illa hadhihi surah lakafathum. Sekiranya tidak ada surat yang lain yang turun kepada Nabi SAW itu sebagai hujah, maka cukup surat ini sebagai hujah. Bukan berarti maksud dia Allah nggak usah nurunkan surat yang lain, nggak cukup. Bukan. Maksudnya sebagai hujah itu cukup. Dan setiap kita membaca surat ini, kita pun tahu setiap hari kalau kita baca kan demi waktu. Semua orang dalam keadaan rugi kecuali 4. Kita sudah tahu. Maka setiap hari usahakan kita, satu, menjadi mukmin selalu. Kedua, tiap hari ada amalan soleh yang kita dapat. Tiap hari ikhwan, ada tawasabil haq yang kita lakukan. Setiap hari ada kesabaran yang kita dapatkan karena ini. Kalau orang bisa menggabungkan 4-4-nya ini, berbahagialah dia. Dan semoga kita ada di situ setiap saat. Maka dari itu, ikhwan sekalian, saya bukan sudah baik ya. Saya cuma mengajak saja. Jangan berat kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sebelum kita tidak bisa melakukan. Banyak sekarang kok lahan dakwah.
kepada keluarga, kepada tetangga, kepada orang-orang di kampung, apalagi kampung-kampung ya. Banyak sekali. Sebagai penutup, ini contoh saja sederhana mengamalkan tawassul bil haq. Ada seorang syekh datang ya, ke satu daurah. Ya. Mungkin saya pernah cerita tapi nggak apa-apa diulang. Lalu salat maghrib itu kita di masjid. Masjid ini ada di puncak. Ada 3 orang akhwat tidak pakai kerudung, juga nggak pakai pakaian yang menurut saya harusnya tidak begitu. Ke masjid hanya pakai rok pendek, kemudian rambut terurai. Qadarullah jalannya di depan rombongan kita. Syekh Said Al-Ghamidi, beliau menanyakan, ila aina haula? Mau kemana mereka ini pergi? Kita jawab, rubama ilal masjid. Yuk, yakinlah kita. Karena nenteng mau kena, tapi nggak ada yang pakai kerudung seorang pun. Dan arahnya arah ke masjid. Dan sahih 3 orang akhwat ini ke masjid. Kebetulan dia di lantai 2, kita lantai 1. Keluar dari salat maghrib, qadarullah 3 orang akhwat ini di depan kita lagi. Akhirnya syekh mungkin kita nasihati. Mungkin kita bilang, syekh nahnu dhuyuf. Kita di sini juga tamu. Saya juga tamu katanya. Kamu kan orang Indonesia katanya kan gitu kan. Anta Indonesia. Hak. Kalau gitu udah. Al-muhim terjem wa ana aqulu lahun. Saya akan ngomong. Kamu terjemah. Ditemuilah ya, Hon. Ya, kita terjemahkan. Akhirnya apa? Intinya beliau setelah mengucapkan salam, lalu akhwat katanya, saya cinta semua orang Indonesia dan seterusnya. Kemudian barangkali belum tahu bahwa seorang wanita kalau sudah balik maka pakaiannya kecuali yang ini dan ini yang boleh terlihat. Apalagi ini mau ke masjid. Si awat-awat ini mengatakan di sini udah biasa gitu. Dan mungkin dia kiainya dan istrinya juga seperti ini. Mungkin begitu jawabannya. Itu susah juga nerjemahkannya itu. Intinya isyanya, salat isyanya, alhamdulillah mereka datang salat isya sudah pakai kerudung semua. Satunya pakai mukena pergi ke masjid. Itulah dakwah. Ternyata sebagian mereka tidak tahu bahwa wanita harus pakai kerudung. Satu lagi, ketika seseorang dia makan pakainya tangan kiri. Kita belum tentu berani. Dan syekh, tolong beritahu sebelah. Jangan makan pakai tangan kiri. Sampaikan hadisnya. Kita kadang pakai keweh, ya kan? Penyakit keweh ini sampai menjadikan seorang harus berbohong di saat bertamu. Padahal ini nggak boleh juga. Sudah makan belum? Sudah. Padahal dia belum. Itu nggak boleh. Itu bohong. Jadi intinya, satu lagi belum menceritakan kasus seorang yang berdakwah, dan saya mungkin sering menyampaikan. Jadi ada syekh di Saudi yang berdakwah kepada anak-anak muda yang ada di pantai. Anak muda yang di pantai ini sedang tertawa terbahak-bahak. Lalu beliau pakai mobil kan, mendekatkan ke pantai. Kemudian yaftah juzaz ya sayyarah. Dia membuka kacanya mobil. Ya, sambil dia nyetir tadi kan. Kemudian mengucapkan satu kalimat pendek, ittaqillah. Kemudian selesai cerita ini, kira-kira 5 tahunan mungkin setelah itu beliau salat di satu masjid. Lalu di masjid ini khatibnya anak muda. Setelah salat selesai, anak muda ini menemui beliau. Ya syekh katanya, hal ta'rifuni katanya, man ana? Ya syekh, ngobrol ringan gitu. Mungkin Anda mengenal saya ini siapa? Kata saya, wallahi katanya, ma'arifuka. Wa kalamuka fil khutbah jayyid. Ucapanmu dalam khutbah Masya Allah. Kata anak muda ini, ya syekh, ana ladzi fi syati'il bahr. Saya itu pemuda yang di pinggir pantai, yang beberapa tahun yang lalu katanya, hina dzak taftah juzaz sayyarah wa taqul ittaqillah wa jumalai as-sayyi'ah. Ya, dan teman-temanku yang buruk waktu itu aku tinggalkan sejak engkau mengucapkan kalimat tadi. Wa atubu ilallah. Saya bertaubat, lalu saya belajar dan saya ditunjuk jadi imam di
di masjid ini. Coba ikhwan, dengan kalimah qasirah, kalimat pendek, mobil yang didekatkan, ittaqillah, lanjut lagi dia pergi. Maka waktu kita tanya, kenapa begitu? Iya, supaya saya bisa berhujah di hadapan Allah bahwa saya pernah ngajak. Mau diterima mau enggak, urusan lain. Jadi supaya kita kalau ditanya oleh Allah Ta'ala di akhirat, sudah pernah belum berdakwah mengajak mereka, mengingatkan? Sudah. Sekarang antum dan saya kalau lewat gereja ikhwan, pernah enggak mendoakan? Walaupun sambil naik motor, ya Allah berikan hidayah untuk mereka. Kalau belum, lakukan. Siapa tahu ada di antara mereka dapat hidayah. Seperti yang dilakukan oleh Syekh tadi, di rumah makan ada orang yang lagi makan sekeluarga, agamanya Nasrani, tapi dia menyuruh, tolong kasihkan ini buku katanya, utu ilaihim. Masa buku tentang wudu ikhwan dikasihkan? Buku tentang wudu terjemahan dikasihkan kepada yang tadi. Tapi katanya kalau kamu malu kasihkan. Bismillah. Bilang dari saya dan hadiah. Ya udah, hanya dikasihkan. Walaupun alhamdulillah merekanya nggak marah, tapi mereka malah terima kasih. Dan tidak diduga-duga, kalau nggak salah 2 tahun setelah itu, kebetulan di bukunya ada nomor teleponnya. Sekarang jadi muslim semua tuh orang sekeluarga itu. Hanya karena apa? Cuma dikasih buku. Makanya walaupun kelihatannya sederhana, misalnya seseorang bagi-bagi yang bisa dibaca itu kan kayak buletin dan yang lain. Kalau sekarang mungkin karena orang punya handphone semua di share dikit-dikit. Ternyata ada orang yang baca dan itu dapat hidayah. Ala kulli hal, kalau itu tidak bisa dan belum bisa, maka dengan adab kita dan akhlak kita itu sebagai dakwah. Kalau misalnya ada kecelakaan di jalan, antum dan saya nggak usah nanya dulu, maaf sampean agamanya apa? Ya tolong aja, iya kan? Insya Allah itu akan tadi. Seperti ada seorang ikhwah di rumah sakitnya kebetulan satu kamar berdua yang sakit, yang nunggu pun berarti kan dua keluarga, cuman dikasih sitar aja kan. Waktu nunggu akhirnya dia sambil baca Quran pelan-pelan. Pasien sebelahnya ternyata non muslim. Katanya, apa yang dibaca tuh Pak? Ya ini ayat, ini Al-Quran yang dibaca. Boleh saya ikut dengar? Boleh. Akhirnya dia agak keras sedikit, terdengarlah sama. Pulang dari rumah sakit masuk Islam itu beliaunya. Ini hidayah ya. Walaupun demikian ikhwan, saya cuma cerita yang itu kan. Banyak juga cerita yang jadi murtad, padahal itu mungkin jarang tersingkap. Tapi itu menunjukkan salah siapa coba? Apakah karena kita acuh tak acuh? Seperti yang pernah saya alami, saya kaget dan kita istighfar terus. Karena zahirnya masih muslim, masih pakai peci hitam, istrinya masih pakai kerudung, dia bersin, masih mengucapkan Alhamdulillah. Kita salam masih dijawab Waalaikumsalam. Di rumahnya bahkan ada kaligrafinya, walaupun saya tidak ini kaligrafinya Allah dan cuma di tengahnya ada salibnya. Itu yang agak. Ternyata apa yang terjadi? Dia bilang kami sudah tidak lagi ke masjid, sholatnya di sebelahnya adalah gereja. Siapa yang tidak sedih? Salah itu di satu kampung, dari sini sekitar 1,5 jam. Jadi mungkin karena kitanya tidak peduli, mereka tidak bisa makan, kita acuh-acuhan. Mereka dalam keadaan kekurangan ditolong oleh orang-orang yang memang berniat memurtadkan agamanya. Tapi sekali lagi, ya begitulah kehidupan ini. Kalau kita tidak peduli, terus siapa yang mau peduli? Jadi paling enggak dakwah itu terus jalan ya. Saya dan antum berusaha untuk menegakkannya. Kalau kita tidak peduli dengan dakwah, nanti Allah akan gantikan dengan kaum yang lain, bukan kita orangnya. Allah sangat gampang, udah orang-orang kayak kalian dimusnahkan gitu bisanya. Diganti generasi yang lain. Jadi makanya jalan pengajian ini walaupun orangnya 1, 2, 3, jalan. Karena ini sebagai hujah. Nanti di akhirat kalau kita ditanya, sudah saya usahakan. Buktinya apa? Salah satunya ini. Dan apa ya sekalian?
dakwah ini sampai kapan sih? Sampai kita dimatikan. Sampai kapan kita belajar? Sampai kita meninggal. Jadi intinya udah jalan terus dan kita sedang mengamalkan ayat tadi. Nasallallahu ta'ala an yanfa'ana bima sami'na, naktafi bihadza. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu afan ini kelebihannya. Tapi 12. Kalau ada yang mau pulang duluan, fadhil. Astagfirullah. Waalaikumsalam. Iya, Pak. Yang pertama, dalam masalah apa? Kalau kita telah mendapat ajaran tentang pelajaran agama itu dari orang lain, terus kita meneruskan, walaupun kita tidak bisa menjalankan, itu apa dalam hal ini kan diperkenankan. Ini intinya tahu bahwa intinya itu isinya baik, tapi kita belum bisa melakukan, terus kita meneruskan kepada orang lain. Soalnya kita ikut beberapa grup yang banyak menerima petunjuk itu. Yang pertama. Yang kedua, mohon penjelasan tadi tidak bisa menyampaikan bahwa bersabar dalam hal syahwat dan Tuhan. Mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, intinya yang pertama kalau misalnya kita yakin apa yang tertulis di katakanlah tulisan tadi semuanya benar, udah dibaca dan yang lain sumbernya jelas, apalagi itu misalnya kita yakin dari ini ya, di samping sumbernya jelas, hadisnya, tahqiqnya sahih dan yang lain, tahrijnya juga ada, apa-apa di-share langsung. Yang tidak boleh adalah kalau kebenaran ini diragukan, apalagi itu hoax atau dia datang dari sumber yang salah. Sumbernya ini sumber yang berisi memang syubhat. Misalnya ada seperti share-sharean judulnya Isra Mi'raj itu adalah kebohongan. Di bawahnya ternyata mendustakan hadis-hadis tentang Isra dan Mi'raj dan seterusnya. Maka jangan di-share. Atau seseorang misalnya dia tadi ya. Jadi intinya kalau mungkin bisa dibaca dulu lebih baik. Cuman di handphone seseorang itu seringnya kita tidak sempat membaca. Saking banyaknya. Maka kafa bil mar'i kadziban, cukuplah seorang dianggap berdusta kalau apa? Kalau dia ya bikulli masami, apa yang dia dengar itu disampaikan. Jadi mestinya apa? Ada sesuatu filter sehingga tidak menyampaikan semua apa yang dia dengar. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua terkait dengan seseorang syahwat dan syubhat, sabar sebenarnya kan ada pada 3 keadaan. Pertama, as-sabru fit ta'at, was-sabru indal ma'asi, was-sabru inda aqdarillah. Sabar tentang syahwat syubhat ini urusannya sebenarnya dengan ketaatan tadi. Sabar ketika menjalankan ketaatan Allah Ta'ala, kita butuh kesabaran. Sebagaimana sholat, ngaji itu butuh sabar. Menghindarkan maksiat juga sama butuh kesabaran. Dan takdir ini banyak juga. Misalnya apa yang menimpa saudara kita di Palestina misalnya, butuh kesabaran. Dan itu sabarnya dalam 3 keadaan sekaligus. Sekarang antum bayangkan nggak, di mana mereka sholat Jumat kalau lagi perang begini? Belum lagi di mana sholat sehari-harinya. Bagaimana juga terkait dengan nggak ada makan, nggak ada minum. Bagaimana juga dengan ya keluarganya. Saya ada kemarin yang keluarganya meninggal semua. Dan banyak lagi. Di kita juga ujian selalu ada. Itu harus bersabar. Dan makanya di antara asbabun nuzul termasuk juga surat Al-Asr ini kan tadi kita sampaikan kasusnya siapa? Amr bin As dengan Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah ini kan orangnya begitu ya. Apa yang telah turun kepada sahabat wahai Amr bin As? Maka disebutkan ya surat pendek Al-Asr.
Maka kemudian dia pun, saya juga telah diturunkan ayat tentang apa? Waber. Apa di kita terjemahnya? Marmut ya. Telah turun kepada saya juga surat tentang hal tersebut. Ya. Ya waber, ya kan? Wahai tadi ya. Wahai marmut, innama anta, sesungguhnya engkau adalah udhunan, memiliki dua telinga, wasadr, juga punya apa? Punya dada, sadar, wasairu ka hafrin naqr, dan engkau biasanya masuk ke lubang-lubang. Pokoknya gitulah itu. Sama juga dia meniru al-fil, al-fa'l. Wa ma adraka mal fa'l. Ya namanya surat dibuat-buat. Enggak tahu Ahmad Musaddiq punya surat enggak? Yang aku jadi nabi di kita kan. Semua akan diketahui bahwa dia adalah seorang pendusta. Ya, sebagaimana juga tadi. Makanya dalam surat Al-Asr ini intinya itu kan firman Allah. Firman Allah ini dia semuanya membawa manfaat dan seluruhnya adalah karena firman Allah, berarti apa? Dalam tafsirnya semuanya pelajaran yang berharga. Makanya tadi dia dapat. Intinya kita semua harus sabar dalam 3 keadaan. Syahwat dan syubhat ini mana yang lebih berat? Syahwat atau syubhat? Umumnya syubhat lebih berat daripada syahwat. Makanya orang yang ngaku jadi nabi itu terkena syubhat. Sama aja dengan orang yang ngajak nikah mut'ah, itu syubhat. Kepalanya yang harus dilempengkan isinya. Ngaji kita ini supaya meluruskan isi kepala kita salah satunya. Ya, di samping kita jauhi dari syahwat. Makanya orang yang sudah rajin ngaji mestinya pertama akidahnya makin lurus. Syubhatnya berarti semakin hilang. Lalu syahwatnya semakin ditekan. Syahwat jangan menganggap itu hanya urusan perempuan aja, enggak. Bukan hanya itu, banyak yang lain. Syahwat kepada kedudukan, pada harta, kepada macam-macam. Dan saya dan antum sama tuh, diuji semuanya. Gitu ya Pak ya, wallahu a'lam. Masih ada yang lain? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa bertanya bagaimana jika kita saling menasihati dalam perihal dunia seperti dokter yang menasihati pasien. Apakah masuk dalam menasihati dalam kebaikan mereka? Ya, disebut nasihat adalah ya urida bihi ya al khair lil mansub. Diinginkan kebaikan dari orang yang dinasihati. Sekarang ada perampok memberi nasihat kepada anak buahnya. Kata dia, kalau ingin merampok dan aman, bahasanya kira-kira gitulah, maka merampoklah jangan siang-siang. Ini nasihat atau bukan kayak gini? Bukan. Sekarang ada perampok, dia mengatakan gini, kalian jangan merampok seperti saya. Saya sudah terlanjur gini-gini. Itu nasihat bukan? Kalau kalimat ini bisa terhitung nasihat. Walaupun dia terkena ayat lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa engkau katakan apa yang tidak engkau perbuat? Dan berapa banyak orang yang dia itu hamilul ilm, orang itu membawa ilmu, lakin laisa bifaqih, tapi dia tidak lebih mengerti dari orang yang disampaikan. Saya ikhwan, cerita ke antum misalnya tentang umrah. Kitanya belum umrah, antumnya yang umrah duluan, boleh? Sekarang khutbah nikah, yang khutbah nikahnya belum nikah, boleh tidak? Boleh enggak? Ya, cerita masalah sedekah. Yang ngasih taunya enggak sedekah, yang diberitahu udah sedekah duluan. Hukumnya boleh. Tetapi memang dia tertuntut untuk melaksanakan, memulai dari dirinya sebelum orang lain. Kalau dia menyengaja, terkena ayat tadi. Tapi kalau ada keterbatasan seperti orang yang belum umrah, dia tahu ilmu tentang umrah, maka dia bahas, disampaikan ke orang. Orang yang mendengarnya udah pada umrah bahkan. Itu tidak mengapa. Yang nggak boleh adalah seperti, ayo bangun. Dianya tidak bangun, dia malah tidur. Kayak kerja bakti, dianya malah tidak kerja bakti. Ini yang jangan.
Jadi begitu juga tentang masalah yang tadi. Sehingga wallahu taala alam, intinya kalau misalnya seseorang, sebentar anak jadi lupa. Tadi pertanyaan apa tadi? Oh iya, sebentar udah ingat. Iya, kalau misalnya dia memberikan, apakah termasuk nasihat? Iya tadi, semua yang baik-baik masuk kategori nasihat. Misalnya dia memberitahu sebaiknya Bapak jangan begini dan begitu. Pak dokternya bilang kepada seorang yang batuk-batuk aja, sebaiknya Bapak jangan merokok, ya kan? Kemudian kata beliaunya, oh Pak dokter belum tahu aja. Pak dokternya, dulunya saya juga begitu katanya. Jadi intinya itu nasihat insya Allah. Termasuk juga misalnya kan di hadis kan ad-dinu nasihah. Maksud lillah supaya orang taat dengan Allah Ta'ala. Lir Rasul maksudnya ittiba pada Nabi. Wali kitabillah maksudnya mengamalkan Quran. Wali a'immatil muslimin nasihat untuk para pemimpin. Diberikan dengan sir, tersembunyi, dipegang tangannya diberi nasihat. Kemudian wali ammatihim kepada umum, kayak pengajian begini. Kalau modelnya pengajian tidak, ya bisa lewat kayak HP tadi. Sekarang misalnya kita ngasih nasihat kepada yang punya utang, dia ngutang ke kita nggak bayar-bayar, gimana cara nasihatinya? Misalnya di WA, Bismillah, Assalamualaikum, semoga antum sehat dan gini. Mohon dibayar segera utangnya. Itu nasihat apa bukan? Kan itu menunjukkan kepada kebaikan juga. Itu masuk bagian kategori tadi. Kalau kurang kasih dalil. Kemudian di bawahnya, kalau antum tidak memungkinkan bayar, udah saya ikhlaskan. Wah itu bagus juga itu kan. Ya, sekira begitu. Wallahu a'lam. Cukup. Baik, ikhwas sekalian, mungkin itu yang bisa disampaikan di kesempatan malam hari ini dan mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menjaga salat wusta tadi ya. Ya, mentaraka salat al-asr, siapa yang meninggalkan salat asar, faqad habita amalu dalam hadis, maka dia telah hilang amalannya. Maksudnya salat itu sangat penting dan di antara 5 salat semuanya penting untuk dilakukan, terutama beberapa salat yang ada dalil penguatnya. Allahu taala alam bisawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.